left of us now. Your heart is frozen. The waves rising and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're a tsunami and I'm just a drop in the ocean. I'm guilty of loving you. I'm guilty of loving you. I'm guilty of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya per hari ini baru saja 2 jamnya lalu Honda Racing sudah meluncurkan livery terbarunya yang 2024 Cak. Ini adalah sebuah livery yang cukup mengejutkan. Kita juga tercengang Kang Mas karena sosok Repsol yang kita kenal, sosok Repsol Honda Team yang kita sangat familiar, hari ini berubah total. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah era baru di mana Honda Racing sudah meninggalkan pelan-pelan warna orange-nya, dan ini pun tergambar dari peluncuran livery 2024 yang ternyata Honda menonjolkan warna tradisional racingnya yang disebut sebagai red, white, blue. Kita akan bedah pelan-pelan dari sana Cak. Dan yang jelas ini memang sesuatu hal yang sebenarnya tidak mengejutkan kita semuanya. Karena jika sampean melihat blog Iwan Benaran ataupun IBB sudah pernah bahas dalam beberapa video, Repsol indikasinya meninggalkan Honda sudah semakin sangat kelihatan. Jadi kita bisa lihat bagaimana pertama kali kemarin ya. Jadi beberapa kali tes kita lihat porsi Repsol yang sudah mengecil dan digantikan dengan logo Honda yang semakin besar. Dan ini pun ternyata juga dijawab oleh Honda per hari ini, di mana mereka akhirnya betul-betul meluncurkan livery yang tidak lagi identik dengan Repsol Honda. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang juga ya kita katakan menyedihkan Cak ya. Bagaimanapun Repsol ini sudah sangat legendaris ya bersama Honda. Jadi Repsol Honda adalah tim legendaris yang banyak sekali mengumpulkan prestasi yang luar biasa. Mereka mengumpulkan banyak sekali kemenangan-kemenangan sejak 1995 bersama Mike Doohan. Pertama kali Repsol gabung dan berakhir sepertinya indikasinya 2024 ini akan menjadi tahun terakhir Repsol karena rumornya tahun depan Repsol akan meninggalkan Honda. Sekarang mari kita bedah, kita bongkar seperti apa sih sosok livery terbaru Honda Repsol, atau mungkin kita sebutnya sebagai ya Honda Repsol, bukan lagi Repsol Honda tapi Honda Repsol karena Hondanya lebih besar Cak. Dan inilah livery terbaru yang baru saja diluncurkan oleh tim Honda Repsol versi 2024. Teman intip saja presentasinya berikut ini Cak. Nah Cak, inilah generasi terbaru Honda RC 213V yang membuat kita terperangah Cak. Walaupun tentu saja WB sudah tahu sebelumnya isu di mana Repsol dikatakan bakal semakin memperkecil keterlibatan mereka dalam sponsorship dengan HRC, namun tetap Cak dengan sosok yang ditunjukkan atau secara official sudah diluncurkan oleh HRC ini membuat kita juga tetap tercengang Cak. Oke Kang Mas, jadi ini adalah official di mana Honda Repsol akhirnya meluncurkan livery terbaru tim mereka di tahun 2024. Sebuah livery yang meninggalkan warna orange Cak. Jadi teman-teman yang sering ngebully HRC dengan warna kunyit, sepertinya sampean pelan-pelan harus menghilangkan itu. Karena jika kita lihat dari porsi untuk livery, generasi terbaru RC 213V 2024 akan menemukan warna orange yang semakin sedikit. Kita lihat dulu dari Luca Marini Cak. Untuk Luca, kita bisa lihat bagaimana livery di bagian racing suite-nya yang bagian atasnya masih kental dengan Repsol Honda. Di mana di bagian depan sini Repsolnya ada tulisannya dan juga warna orange yang kental di bagian dadanya. Tapi saya harus jeli Cak. Warna ini tidak lagi dominan karena warna orange ini hanya ada di bagian atasnya saja. Sedangkan di bagian bawah Kang Mas, sampai harus lihat bahwa di bagian celana sini Cak, warnanya justru dominan dengan warna merah dan biru serta putih. Jadi ini adalah warna Honda RWB atau Red, White, Blue, dan ternyata ini sudah kita lihat di bagian Racing Suite Luca Marini. Kemudian Cak, bagaimana dengan RCV? Nah ini Kang Mas yang kita juga menarik sekali untuk kita bahas. Warna Honda RCV untuk pertama kalinya setelah 30 tahun mereka bekerja sama dengan Repsol, maka porsi warna orange-nya pun berubah Cak. Kita bisa pastikan bahwa Honda menekankan di sini warna yang diusung adalah warna kebesaran mereka, yakni Red, White, Blue atau merah, putih, dan juga biru. Jadi kita lihat bagaimana komposisi warna di bagian depan dulu sini Cak. Di bagian depan warnanya adalah merah.
dan ujungnya sini ada warna biru. Kemudian di sini justru warna karbon dipertahankan dan tulisan angka 10 warna orange dan Repsol juga warna hitam. Kemudian di sini ada tulisan Marini dan di sini ada tulisan Renewable Fuels. Ini selaras dengan biofuel yang akan digunakan oleh tim MotoGP. Dari Repsol pastinya yang supply, Cak. Kemudian di bagian bawah saya akan menemukan porsi tulisan yang berbeda total. Teman-teman harus tahu bahwa di masa lalu Repsol tulisannya sangat besar di bagian area sini. Akan tetapi untuk generasi 2024 kita menemukan bahwa Repsol sudah menempati porsi yang sangat kecil, di mana porsi tersebut harusnya ini adalah posisi dari Red Bull yang dahulu sangat setia di Honda, tapi sepeninggal Marquez akhirnya mereka pun hengkang dari Honda dan sekarang tempati oleh Repsol yang ada di sini. Jadi artinya porsi sponsorship dari Repsol semakin mengecil dan mengecil. Dan stand out yang paling kentara adalah tulisan Honda di sini, Cak. Lalu bagian bawah sini tidak lagi ada logo Red Bull. Di depan sini kita hanya menemukan ukiran karbon dan tempelan Michelin dan juga tulisan HRC atau Honda Racing dengan warna khasnya merah dan biru. Kemudian di bagian area sini, Cak, kita hanya menemukan tulisan RC 213V dan kemudian HRC Honda Racing sama dengan bagian depan. Kemudian di bagian belakang sini, nah ini menarik sekali, Cak. Kita lihat bahwa ternyata sponsorship untuk One Heart justru semakin besar. Ini membanggakan ya, Cak. Kita harus bangga karena One Heart sekarang tidak hanya tulisan Inggris tapi ada juga tulisan Indonesia satu hati. Ini menjadi stand out karena warna di bagian area sini cenderung gelap. Sementara itu di bagian area sini, Cak, kita menemukan warna merah, biru dan juga orange kecil lagi dan tempelan Akrapovic. Ini adalah generasi terbaru 2024 RCV Luca Marini. Nah, ini dia jika kita lihat di bagian samping, Kang Mas. Tadi yang sudah IWB tekankan kesampaian, bagaimana livery terbaru membuat tulisan sponsorship dari Astra Honda Motor One Heart semakin stand out. Karena di bagian area sini yang biasanya di-clear oleh HRC dengan warna orange, maka sekarang di tahun 2024 warnanya adalah black carbon dan juga warna biru dan ditempel One Heart dengan warna putih sehingga sangat eye-catching. Kemudian di bawahnya tidak lagi hanya One Heart tulisan Inggris, tapi ternyata ada tulisan Indonesia satu hati. Adalah generasi yang terbaru dan ternyata jika kita lihat secara umum, maka kita menemukan porsi warnanya sudah kita katakan sangat Honda banget. Warnanya sudah RWB banget. Red, white, blue. Jadi red merah di sini, Cak, bagian tangkinya. Kemudian di bagian senternya sini ada biru. Lalu di bagian sini biru lagi dan ada merah, kemudian tulisan Honda besar dan Repsol hanya dapat porsi yang sangat kecil di bagian bawah. Itu yang kita dapatkan dan kemudian lainnya sama, Cak, Michelin, Snap-on, NGK, RK dan sebagainya. Dan yang paling sangat kentara tentu saja adalah di bagian case wheel-nya atau pelek. Jadi beda dibandingkan dengan masa lalu yang sangat dominan warna orange, maka bahkan di tahun 2024 ini RC 213V sudah tidak lagi di-clear warna orange untuk bagian peleknya, tapi dengan warna black glossy atau hitam mengkilap, Cak. Nah, ini adalah di bagian samping sebelah kiri yang sangat kental, yang sangat-sangat kelihatan banget bagaimana warna terbaru Repsol Honda, yang mana bisa kita katakan sekarang mungkin cocoknya bukan Repsol Honda, Cak, tapi Honda Repsol. Soalnya kan porsinya sudah gede Honda, dan memang jika kita lihat beberapa isu mengatakan Repsol ini diduga akan menjadi tahun terakhirnya di Honda untuk di tahun 2024. Apakah itu betul? Kita akan bahas nanti, Cak. Ini adalah gambar komparasi yang IWB sengaja sodorkan buat sampean semuanya sebagai gambaran bagaimana generasi terbaru 2024 untuk RC 213V. Dan kita bisa lihat bahwa motor ini memang serupa tapi tak sama. Kita lihat di bagian atas dulu, Cak. Nah, ini dia. Bagaimana motor generasi Marquez ya. Jadi ini adalah motor final version 2023 yang juga difoto oleh tim HRC pada saat peluncuran tim mereka. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana shape untuk buritanya pun berbeda. Untuk generasi yang baru, kita lihat ternyata untuk buritanya sedikit landai. Di bagian area sini tidak lagi diberikan aero stegosaurus. Sementara yang sebelumnya ada aeronya. Kita belum tahu apakah ini adalah final version yang 2024? Karena bisa saja nanti pada saat race akan ditempelkan oleh tim HRC. Semuanya masih belum confirm. Dan juga di bagian area buritan sini kita bisa lihat bagaimana posisi dari knalpotnya, Cak. Kalau yang sebelumnya ada rongga yang cukup dalam di bagian samping sebelah kanan, maka untuk generasi yang terbaru tidak, Cak. Jadi bisa kita pastikan mass damper bagian belakang untuk RC yang terbaru sudah semakin besar.
sehingga membutuhkan porsi yang juga lebih tebal. Sementara yang sebelumnya sedikit lebih langsing dan juga buritannya lebih lancip, maka yang terbaru tidak, Cak. Ini landai dan juga ada slash cut di bagian belakang. Itu yang kita tangkap. Kita lihat lagi dari sini. Nah, kemudian juga di area sini bisa saya temukan sebelumnya lebih tebal, lebih besar. Tapi ternyata untuk generasi yang paling baru, yang 2024 ini kita menemukan perbedaannya cukup signifikan di area bagian sini. Sebelumnya di bagian sini adalah tangki untuk sprint race, sementara ternyata untuk generasi terbaru kita tidak menemukan adanya posisi tangki tersebut. Kita juga cukup heran, Cak, apakah ini artinya Honda mengkombinasikan atau mencampur semuanya dalam satu tangki untuk sprint race ataupun race, kita belum tahu, tapi yang jelas porsi di bagian area sini berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu bahkan dibandingkan dengan sebelumnya, maka kita juga menemukan sasis yang berbeda, Cak. Sekali lagi sasis Honda bekerja di sana dan juga ternyata di area, nah ini dia yang kita sudah bahas sebelumnya, di bagian area fairing sebelah sini atau downwash duct-nya atau ground effect ya bahasanya, itu lebih keluar di sini, Cak. Dan sebelumnya ada kelihatan crankcase engine-nya, tapi untuk yang generasi terbaru tidak kelihatan, tertutup oleh fairingnya yang lebih menutup dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga di bagian area depan sini bagaimana kita lihat perbedaan total di bagian wingletnya. Untuk swing arm generasi terbaru sudah sedikit lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sementara ini adalah sosok RC213V yang dari depan, dan sampai bisa lihat, Cak, bagaimana perbedaan total keduanya. BB nggak akan banyak menerangkan sebenarnya, tapi secara kasat mata sampai pasti menemukan bagaimana perbedaan dari visornya, perbedaan dari fairing depannya, yang mana untuk generasi yang baru ini lebih lancip, tapi juga nggak terlalu menjulang. Kalau sebelumnya kan dia lebih menukik ke bawah dan tidak keluar, ini kan sampai nongol, Cak, ke depan begitu. Dan ternyata juga di bagian visornya untuk yang generasi lama lebih menjulang, sementara yang generasi terbaru ini lebih ke belakang dibentuknya. Jadi lebih tidur lah bahasanya untuk visornya. Kemudian juga di bagian area sini, Cak, Ibu sudah bahas sebelumnya bagian fender yang mana generasi 2023 ini fendernya di bagian bawahnya meruncing, sementara yang generasi yang terbaru fendernya modelnya agak besar, Cak. Kemudian juga di bagian area untuk wingletnya, perbedaan total justru kita temukan juga di bagian area sini, ya winglet atau sayapnya, yang mana untuk generasi yang lama itu lebih kecil dan posisinya lebih ke bawah, lebih ke janggut posisinya, tapi untuk yang generasi terbaru ini sudah tidak, Cak. Jadi agak ke atas dengan shape yang berbeda pula. Termasuk juga di bagian area sini berubah, dan memang, Cak, sekilas dari gambar ini, maka kita temukan juga bahwa dari bodinya ini lebih panjang. Dan informasi memang demikian, di mana generasi RC yang terbaru ini wheelbase-nya lebih panjang wheelbase-nya, sehingga lebih stabil bahasanya, Cak. Dan juga mendongkrak dari sisi kestabilan ban belakangnya juga untuk braking dan juga keluar tikungan, itu yang menjadi fokus dari Honda. Dan teman-teman bagian buritanya juga sama, di mana yang generasi 2023 itu lebih menukik ke atas, sementara yang baru ternyata lebih landai tapi lebih panjang. Nah, itu yang bisa kita temukan perbedaan RC yang terbaru. Dan juga liverinya yang sangat menonjol yang sudah kita bahas tadi. Satu hati yang sebelumnya ada di sebelah kiri, sementara di kanan adalah one heart. Bagian buritan sini, Cak, ini kan satu hati sebelah kiri, sementara one heart sebelah kanan, maka generasi yang baru itu dua-duanya tulisannya double, one heart dan satu hati itu pada posisi atas bawah. Jadi dua-duanya kiri kanan ada tulisannya, Cak. Selain tim HRC, ternyata KTM juga meluncurkan tim 2024 yang mana kita temukan ini adalah KTM RC16 yang terbaru. Secara umum kita tidak menemukan perbedaan signifikan dari sisi liverynya, di mana untuk sponsornya masih Red Bull yang pertama, Cak. Jadi porsinya sangat besar. Kita lihat bagaimana Red Bull, gambar Red Bull di sini. Kemudian ada tulisan Red Bull yang juga eye catching, Cak, ya, dan KTM tertulis di sini Mobil One. Dan juga di sini ada banteng Red Bull. Jadi ini adalah generasi yang diluncurkan oleh KTM baru saja. Dan teman-teman, memang jika dibandingkan dengan RC16 di masa lalu, kita lihat untuk KTM RC16 2024 ini pada final versionnya lebih bulky, Cak. Dan di bagian belakangnya berbeda dari sisi buritanya, yang mana di bagian area sini memiliki mass damper yang jauh lebih besar dan juga adanya aero dinglek pawon yang sudah permanen di sini, Cak. Nah, ini di bagian depannya, Kang Mas, ya. Jadi untuk area depan kita nggak banyak bisa membahas kecuali satu, bahwa untuk yang generasi 2024 ternyata memiliki rem R yang mirip dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi lebar begitu, Cak.
dan juga di bagian area sini sidepodnya, dan kita lihat di bagian bawahnya sudah menggunakan ground effect yang lebih keluar di bagian area sini, dan ternyata untuk fender-fendernya menggunakan fender yang sama, jadi tidak menggunakan fender yang ada bolongannya seperti yang digunakan oleh gas-gas atau dijajal oleh Pedro Acosta kemarin. Ini adalah yang diluncurkan oleh KTM baru saja, dan ini adalah foto dari atas bagaimana motor dari Brad Binder. Dan teman-teman, informasi buat sampean semuanya, untuk KTM RC16 ini kita lihat di bagian area sini berubah ya. Jadi area di bagian buritan sini lebih mekar melebar. Jadi knalpot panjang ini tetap digunakan mereka untuk generasi yang terbaru ini. Makanya kalau kita lihat memang sekilas tidak banyak perubahan, tapi secara umum aeronya di bagian belakang sini berubah. Beberapa detail untuk wingletnya ini juga berubah. Lihat nih, bagian area sini mencekung ya. Kemudian juga adalah kalau kita lihat di bagian area sini juga berubah, termasuk juga downdraft atau di bagian cekungan luar sini yang juga berubah. Semuanya bertujuan untuk mendapatkan downforce dan kestabilan motor pada saat keluar tikungan. Dan juga informasi buat sampean, KTM dipastikan tetap konsisten menggunakan sasis karbon. Dikonfirmasi oleh tim dari KTM, mereka akan menggunakan dan mengembangkan sasis karbon walaupun ada resiko di sana, tapi sasis karbon sangat bagus untuk peredam bumpy. Jadi konfirmasi yang diberikan oleh KTM sehingga mereka mengembangkan terus ini. Nah, ini adalah Brad Binder dengan senyumnya yang sangat pede, Cak, menggunakan livery terbaru di 2024. Dan memang teman-teman, Binder ini memiliki ambisi untuk mampu mendongkel dominasi Ducati, konfirmasinya, dan dia cukup pede dengan senjata 2024 yang mana dia merasakan ya. Binder menyatakan bahwa untuk generasi KTM yang terbaru ini memiliki kestabilan yang lebih baik dan juga tenaga yang lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi seharusnya memang bisa merangsek ke depan. Ini untuk Jack Miller, dan Miller mengatakan ya yang paling baru setelah menggunakan motor ini dan meluncurkan generasi terbaru ini bahwa dominasi Ducati diselengserkan oleh KTM, hanya tinggal masalah waktu. Itu kata Jack Miller. Ini menarik sekali, Cak ya. Kata-kata yang sangat pede. Artinya memang mungkin dia memiliki feeling yang sangat bagus dengan generasi terbaru ini. Dan ini menarik, Cak, karena jika kita lihat memang perombakan dari KTM ini besar-besaran. Mulai dari winglet sini, yang wingletnya ini yang paling baru sayapnya sudah memiliki contour shape yang berbeda. Lihat nih cekungan di sini mengecil dan bagian sini melebar. Rem R-nya juga berbeda, jadi rem R-nya sedikit ada perombakan termasuk sidepod di bagian bawah. Downwash duct-nya atau bagian ground effect juga berubah. Ini tetap dipertahankan, Cak, bagian area sini. Lalu di bagian area belakangnya juga berubah total. Dan ternyata untuk knalpotnya juga masih sama. Itu ya generasi terbaru KTM RC16 yang diluncurkan oleh tim dari KTM hari ini dengan sosok yang ternyata secara livery tidak banyak berubah dibandingkan dengan sebelumnya, Cak. Nah, gitu Kang Mas ya. Jadi itu adalah gambaran buat sampean semuanya. Bagaimana livery terbaru Repsol yang sudah semakin mengecil. Dan rumornya memang Repsolnya ya, akan meninggalkan Honda dan tidak lagi menjadi sponsor Honda di tahun 2025. Apakah semua rumor ini terbukti, kita nggak tahu. Yang jelas dengan adanya indikasi per tahun ini, di mana porsi Repsol semakin mengecil dan mengecil, maka sepertinya indikasi tersebut juga terbuka lebar. Ya, kita memang harus akui, Cak, yang namanya Marquez ini daya tariknya luar biasa. Terbukti setelah Marquez meninggalkan Honda, ternyata Repsol juga meninggalkan Honda pelan-pelan. Termasuk juga Red Bull sudah hengkang, hilang dari peredaran, tidak lagi nempel di motor Honda.
Jadi ini adalah sebuah kondisi yang cukup menyedihkan ya bagi tim Honda, bagi tim yang sudah sangat legendaris ternyata ditinggalkan sponsornya. Makanya kita lihat seperti apa kiprah mereka tahun ini. Sebuah era baru, sebuah cerita baru. Karena kita lihat dengan adanya livery terbaru yang tidak lagi dominan orange. Sekarang Saman komen, kira-kira apakah Saman suka warna terbaru RC 2024 ini atau Saman lebih suka dengan warna tradisionalnya yang cenderung banyak orange-nya? Saman komen di bawah. Dan kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Oh, jolly cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.